Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan serta kenikmatan. Shalawat serta salam kita haturkan kehambaan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, almarhumah Bapak Dr. Hari Agus Raharjo MBA, yang telah membimbing saya hingga terselesaikannya skripsi saya ini. Semoga amal dan dosa-dosanya diampuni dan almarhumah tenang di alam sana, dan terima kasih juga untuk Dewan Pemuji yang bertindak sebagai pemuji 1, Ibu Dr. Fitri Suryani MT, penguji 2 Bapak IR Prijasambada MM MT, penguji 3 Ibu Halimah Tunafia IR MT. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu sebagai penguji pada presentasi saya, karena hari ini 8 April 2020 akan dilaksanakan ujian skripsi. Dan perkenalkan, saya Iskandar dengan judul tugas akhir tingkat kepuasan penghuni terhadap kualitas lingkungan dan kualitas bangunan Rusunawa KS Tubun Jakarta. Kemudian pada kali ini ada 5 bab yang akan saya sampaikan. Bab yang pertama pendahuluan, yang bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metode penelitian, bab 4 pengolahan data, dan yang terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Baiklah, langsung saja. Pembahasan yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ada latar belakang penelitian. Rusun seharusnya mampu membantu perkotaan dalam menyediakan hunian yang layak untuk warganya. Hal ini dikarenakan perkotaan masih menjadi penanggung beban paling berat terkait penyediaan perumahan. Kenyamanan sangat dibutuhkan agar penghuni rumah susun dapat beraktivitas di dalam ruangan dengan nyaman. Kebutuhan akan rumah susun yang semakin mendesak membuat pemerintah berusaha membangun rumah susun dengan memperhatikan kualitas lingkungan dan kualitas bangunan. Next. Selanjutnya, rumusan masalah. Karena permasalahan yang diuraikan di atas, maka saya melakukan penelitian tentang bagaimana tingkat kepuasan penghuni pada kualitas lingkungan dan kualitas bangunan Rusunawa. Tujuan dari penelitian saya ini mengetahui tingkat kepuasan penghuni pada kualitas lingkungan dan kualitas bangunan Rusunawa KS Tubun Jakarta. Batasan penelitian. Lingkup penelitian, identifikasi tingkat kepuasan penghuni pada lingkungan dan bangunan Rusunawa dari sisi pengguna hunian rumah susun. Responden penelitian, penghuni yang terlibat langsung dengan hunian rumah susun. Nah, ini bab yang kedua. Yang kedua, tinjauan pustaka, terdiri dari tingkat kepuasan, kualitas lingkungan, dan kualitas bangunan. Tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan sebanding dengan harapannya.
Untuk kualitas lingkungan, nilai yang mempersyaratkan atribut terukur maupun tidak terukur dari unit perumahan dan lingkungan termasuk hubungan ketetanggaan dan juga komunitas lainnya. Untuk kualitas bangunan, struktur bangunan yang tersusun dari komponen-komponen yang dapat bekerja bersama secara satu kesatuan. Di sini ada dua variabel yang tadi seperti judulnya. Di sini ada dua variabel. Yang pertama variabel kualitas lingkungan, yang kedua variabel kualitas bangunan. Nah, untuk variabel kualitas lingkungan terdiri dari 5 indikator. Nah, dari 5 indikator itu juga masih dibagi beberapa. Oke, kita langsung lihat saja. Variabel kualitas lingkungan. Yang pertama ada prasarana. Prasarana terdiri dari pertama air bersih, 2 listrik, 3 persampahan, 4 drainase, 5 lift, 6 gas. Oke. Untuk yang kedua, penilaian jaminan terhadap permasalahan sekitar, jaminan terhadap bahaya kebakaran, jaminan terhadap bahaya banjir. Untuk ketiga, penilaian terhadap kondisi lingkungan, suasana unit hunian, ada kegiatan sosial apa enggak. Terus oke, 4, penilaian terhadap kondisi lokasi kawasan. Lokasi kawasan terdiri dari 3, ada lokasi rusun, kemudahan akses ke rusunawa, yang terakhir angkutan umum. Oke, yang kelima fasilitas. Fasilitas ada layout, kondisi parkir pada unit hunian, yang terakhir fasilitas ruang terbuka bersama. Nah, untuk selanjutnya variabel kualitas bangunan. Kualitas bangunan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama penutup atap, yang kedua tangga, ketiga dinding, yang keempat pintu dan jendela, yang kelima lantai, yang keenam MEP, mechanical electrical plumbing. Oke. Untuk penelitian terlebih dahulu, menurut Apsisari dan Soemitro 2006 dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Penyediaan Fasilitas Ruang Rumah Susun, ditemukan faktor-faktor yang menjadi prioritas utama penyediaan fasilitas adalah unit hunian, kamar mandi, dapur, fasilitas ibadah, dan fasilitas parkir. Sedangkan menurut Masturi Kusuma Hidayati dengan judul tingkat kepuasan penghuni rusunawa terhadap fisik dan lingkungan rusunawa, fungsi rusunawa yang diharapkan dapat memberikan hunian yang nyaman dan meningkatkan kualitas hidup penghuni rusunawa. Namun kenyataannya belum tercapai karena hanya melihat dari bentuk fisiknya saja bangunan tanpa melihat persepsi hunian. Tujuannya untuk lebih meningkatkan kepuasan penghuni terhadap hunian mereka. Nah, ini kita masuk ke bab yang ketiga, metodologi penelitian. Kita mulai dari lokasi penelitian. Rusunnya KS Tubun yang beralamatkan Jalan Bungur 1, Kota Bambu Utara Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Nah, ini rumus yang saya pakai untuk melakukan penelitian ini. Saya menggunakan metode Likert, atau dapat kita lihat pada Word
Oke. Pada Watch halaman 19 sampai 21. Oke, mari kita mulai. Rumus penilaian responden. Jadi di sini saya menggunakan metode Likert. Di sini satu contoh rumus penilaian responden, T dikali PN. Keterangan T itu total jumlah responden yang memilih. Saya di sini memakai 65 responden. Nah, ini PN itu penilaian angka skor. Di sini saya skor tertinggi 5. Oke, ini contohnya 65 responden, yang 40 memilih angka 5, yang 15 memilih angka 4, yang memilih angka 3 ada 5, yang memilih angka 2 ada 3, ada 2, yang memilih angka 1 ada 2. Nah, hasil ini dijumlahkan dengan total skor ini. Nah, ini nanti rumus indeks kepuasan ini. Nah, total skor itu dimasukkan ke sini. Nah, untuk Y ini dia memakai dari skor tertinggi yaitu 5. Di sini saya memakai 65 responden. 5 dikali 65 responden 325. Jadi total skor yang tadi itu 283 dibagi 325 dikali 100%. Nah, nanti kan ada hasilnya. Nah, ini yang ketiga ada rumus interval. Rumus interval ini untuk mengetahui jarak dari terendah hingga tertinggi. Nah, di sini jaraknya itu 20%. Di sini dengan rumus interval itu 100, jumlah skor tertinggi itu ini saya 5. Jadi 100 dibagi 5 sama dengan 20, hasilnya 20. Nah, berikut interpretasi skor berdasarkan interval. Jadi rentan angkanya itu 20%. Jadi 0 sampai 20%, 21 sampai 40, 41 sampai 60, 61 sampai 80, 81 sampai 100. Nah, ini di sebelahnya ini ada keterangan tidak baik, kurang baik, cukup baik, dan sangat baik. Nah, ini untuk penyelesaian akhirnya dapat kita lihat. Penyelesaian akhirnya total skor yang tadi sudah saya jelaskan. Total skor bisa dibagi Y dikali 100%, maka hasilnya 87,07%. Ini masuk kategori sangat baik. Ini 81 sampai 100, ini 87, dia masuk kategori sangat baik. Oke. Next, kita balik lagi ke PPT. Nah, ini kerangka berpikir. Ini ada kualitas lingkungan, kualitas bangunan. Nah, dari yang tadi saya sudah jelaskan ini dijadikan indikator untuk pertanyaan yang akan disebar ke penghuni rusun. Ya. Oke, next. Kita masuk ke bab 4, pengelolaan data. Nah, tadi jumlah responden ada 65. Nah, ini ada
16 lantai. 16 lantai. Kenapa dari lantai 4? Ini jumlah 16. Kenapa dari lantai 1, 2, 3 enggak? Karena lantai 1 itu untuk perkantoran, perbankan, terus ruang kesehatan, ada PAUD juga. Terus untuk yang lantai 2 itu kantin. Yang ke lantai ketiga itu kios. Kios itu untuk pedagang, tapi pedagang itu khusus untuk penghuni rusun KS Tubun. Jadi kalau di luar rusun KS Tubun itu tidak bisa mengambil atau dagang di rusunawa ini. Nah, di sini per lantai saya mengambil 5. Karena kenapa ngambil 55? Karena satu, rusun ini masih baru. Saya ngambil data dari bulan November. Pas saya ketuk juga kadang ada yang ngebuka pintu, ada juga yang nggak buka pintu, ada juga yang kerja. Makanya saya pukul rata 555 mah. Oke, selanjutnya. Nah, ini hasil dari pengolahan data saya. Nah, nilai tingkat kualitas lingkungan. Nah, ini untuk dari aspek penilaian prasarana, permasalahan keamanan, lingkungan sosial, kondisi lokasi kawasan, fasilitas. Nanti di rata-rata untuk prasarana 84,26%, permasalahan keamanan 100%, lingkungan sosial 58,46. Nah, ini kenapa hasilnya buruk? Karena ini mungkin lingkungan sosial itu kan terdiri dari kegiatan gotong royong. Itu belum ada dari pengelola, belum ada kayak semacam kegiatan, makanya dia nilainya agak buruk. Oke, untuk lokasi kawasan 73,63, fasilitas 82,25%, rata-rata 79,72%. Nah, ini angka selisih ini didapat dari 100% dikurangi 84,26%. Nah, ketemu hasil 15,74%, dan seterusnya. Ini untuk nilai kualitas lingkungan didapat 79,7%. Oke, untuk nilai tingkat kepuasan bangunan itu ada penutup atap, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga, MEP, mechanical, electrical, plumbing. Itu oke, mulai dari awal. Dari penutup atap itu 76,92%, dinding 95,53%, pintu jendela 94,25%, lantai 82,76%, tangga 96,92%, MEP 94,97%. Di rata-rata mendapatkan nilai 92,22%, itu masuk kategori baik sekali. Oke, untuk yang terakhir ada kesimpulan. Setelah saya melakukan analisa penelitian ini, baik itu survei maupun kuesioner, maka dapat disimpulkan hasil yang saya dapatkan untuk kualitas lingkungan menunjukkan angka 79,7% bahwa penghuni rusun puas. Sedangkan untuk kualitas bangunan didapat angka 90,22%. Angka ini mengartikan penghuni sangat puas terhadap kualitas bangunan rusun. Saran dari saya,
saran dari saya kepada pengelola mungkin dari hasil kesimpulan penelitian di atas melalui analisis survei dan kuesioner, saran saya untuk kualitas lingkungan terutama pada indikator lingkungan sosial, hendaknya pengelola rusun perlu mengadakan kegiatan gotong royong, majelis taklim dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas lingkungan sosial. Dengan ini penghuni sangat puas bukan hanya puas saja terhadap kualitas lingkungan terutama lingkungan sosial. Untuk semua aspek sih udah bagus, tinggal itu aja yang mungkin lebih diperbaiki. Hanya itu indikator lingkungan sosial itu terutama pada kualitas lingkungan. Terakhir, terima kasih untuk semua dewan penguji. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dewan penguji apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau penyebutan gelarnya, beberapa pernyataan yang juga menyinggung. Saya ini hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.